Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan pembelajaran TIK. Masih mengenai Microsoft Excel, materi kita kali ini adalah tentang sel dan ring. Pertama, kita berkenalan dahulu dengan sel. Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Sel memiliki nama yang diambil dari indeks kolom dan baris. Kita lihat pada layar, kursor ada di pertemuan antara kolom B dan baris ketiga. Maka sel tersebut diberi nama B3. Nama dari sel bisa kita lihat di name box. Di sini namanya adalah B3. Coba kita pindah selnya ke samping, namanya jadi C3. Kita pindah lagi, namanya jadi A8. Jadi, masing-masing sel itu mempunyai nama sesuai dengan letaknya. Ketika dia ada di posisi C3, maka nama dari sel itu adalah C3. Selanjutnya, nama dari sel ini bisa kita sebut dengan alamat atau sel address. Mengenai sel address atau alamat sel akan kita bahas lebih detail di penggunaan rumus atau formula di video selanjutnya. Perhatikan sekali lagi, sel adalah pertemuan antara kolom dan baris atau irisan dari kolom dan baris. Misal, perhatikan, kursor ada di kolom C dan baris keempat, maka sel ini dinamai C4. Kita pindah ke B, baris kedua, maka sel ini dinamai B2. Selanjutnya kita mengenal ring. Ring adalah sekumpulan dari sel. Kita klik di satu sel, kita tarik, kita lepaskan. Ini adalah ring. Ini adalah ring. Ini adalah ring. Jadi, ring adalah sekumpulan sel. Ring juga memiliki nama atau lebih tepatnya alamat. Alamat ring selalu diawali oleh sel pertama pada pojok kiri atas, adalah B2, dan diakhiri dengan sel yang paling bawah pojok kanan bawah. Pada gambar ini adalah D9. Jadi nama ring ini adalah B2 sampai D9. Atau bisa kita singkat B2 D9. Ini adalah ring B2 E3. Ini adalah ring C2 C13. Sampai di sini bisa dipahami kan? Jadi, penamaan dari ring diawali dengan sel pertama, diakhiri dengan sel terakhir. Untuk notasinya, ditulis dengan seperti ini. Saya kasih contoh untuk pemanggilan ring dalam formula. Ring diawali dengan pojok kiri atas, misal B2 sampai C5. Perhatikan di sini, notasi ring atau alamat ring bisa dipanggil dengan nama sel pertama pojok kiri atas, titik 2, nama sel pojok
kanan bawah sendiri. Dalam contoh ini adalah B2 sampai C5. Itu adalah ring. Ring juga bisa diberi nama. Untuk memberi nama ring, kita tentukan ringnya dahulu. Kita tulis nama pada name box. Kita beri nama, kita tekan enter. Untuk memanggil ring tadi, kita tidak perlu melakukan select atau blocking lagi, cukup dipanggil namanya. Kita muncul. Nah, jadi ring adalah sekumpulan sel yang bisa kita panggil dengan alamat nama sel pojok kiri atas sampai dengan nama sel pojok kanan bawah. Atau ring bisa kita kasih nama. Untuk memanggilnya, kita cukup menyebutkan namanya saja. Biar tidak bingung, akan saya beri contoh. Pada contoh ini, kita memanggil ring dengan alamat, yaitu B3 sampai D3. B3 sampai D3 atau B3 sampai D4. Ini aja, B3 sampai D4. Jadi kita panggil ring dari B3 pojok kiri atas sampai D4 pojok kanan bawah. Kita juga bisa memberi nama ring ini. Kita kasih nama data angka. Maka kita bisa memanggil ring tersebut dengan namanya. Contoh. Kita enter. Nah, sama bukan? Mari kita lihat bedanya. Untuk yang atas, kita memanggil ring dengan alamatnya, yaitu B3, D4, B3, D4. Jadi sekumpulan sel dari D3 sampai D4. Sedangkan yang kedua, kita memanggil ring dengan namanya, nama yang telah kita buat tadi. Oke, sampai di sini paham? Jadi, kita bisa mendefinisikan nama untuk sebuah ring, untuk memudahkan kita dalam memprosesnya. Abaikan dulu rumusnya, formula ini nanti akan dijelaskan di video tersendiri. Yang perlu dipahami adalah cara pemanggilan dari ringnya. Yang atas menggunakan alamat, yang bawah menggunakan nama. Sampai di sini dulu materi kita hari ini tentang sel dan ring pada Microsoft Excel. Kita sudah mempelajari tentang apa itu sel, apa itu ring, bagaimana memberi nama ring. Terima kasih. Selamat belajar. Jika ada pertanyaan, tulis komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.